Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Faiza Naima dengan NIM 856552717 dari UPBJJ Pekanbaru dari jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD. Izinkan saya menjelaskan tentang suatu topik, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam rangka untuk menyelesaikan tugas 3 tuton berupa tugas video proyek filsafat ilmu dan isu-isu kontemporer pendidikan nasional. Sebelum itu, pasti Anda bertanya, mengapa pilar pendidikan penting? Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang berdirinya seluruh bangunan sistem pendidikan. Tanpa adanya pilar ini, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik tidak akan tercapai secara utuh. Kamu pasti tidak asing, bukan, dengan tokoh pendidik ini? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Supardi Suryaningrat, adalah tokoh pendidikan Indonesia yang merupakan pendiri organisasi Taman Siswa, lahir pada tahun 1889 di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang berkontribusi besar dalam bidang pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menggagaskan 3 prinsip dasar pendidikan yang hingga kini masih sangat relevan dan menjadi pedoman bagi pendidik di Indonesia. Yang pertama, Ingarso Sumteloto. Ingarso Sumteloto ada bermakna seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model atau teladan di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Contohnya seperti ketika seorang guru disiplin, maka muridnya akan menjadi murid yang juga disiplin. Kemudian ada Imadium Mangunkarso. Imadium Mangunkarso bermakna seorang pendidik harus dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak-anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Contohnya, saat murid ada yang menyerah, maka guru bisa coba mendekati murid tersebut lalu memberikan motivasi personal dan membantu menemukan solusi bersama agar murid tersebut tidak cepat menyerah. Kemudian ada Tutwuri Handayani, yaitu bermakna eduktor harus memberikan dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Contohnya ketika ada murid yang menjawab soal salah, maka guru bisa memberikan kesempatan bagi murid tersebut untuk menjawab soal latihan tersebut yang salah dijawab oleh si murid. Berikutnya, relevansi dan tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam era digital. Tentu segala sesuatu punya tantangan, seperti pembelajaran daring pada masa COVID-19. Tantangan terbesarnya ialah bagaimana menjadi teladan jika tidak pernah bertemu langsung, bagaimana membangun karsa jika tidak dapat melihat ekspresi wajah murid, bagaimana Tutwuri Handayani jika diakses dengan internet tidak stabil. Tantangan lainnya yaitu pada literasi digital. Di era digital menuntut penguatan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi secara kritis. Namun tantangannya menurut PISA tahun 2018, kemampuan membaca siswa Indonesia berada di urutan 62 dari 79 negara. Fenomena hoak yang menyebar melalui media sosial saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membekali peserta didik dengan kemampuan evaluasi yang memadai. Tantangan lainnya, pembentukan karakter di era digital. Pembentukan karakter di era digital tentu punya tantangan yang sangat besar dalam era digital. Fenomena influencer media sosial yang seringkali menampilkan gaya hidup tidak realistis dapat membuat remaja terobsesi untuk mengikuti tekanan untuk terlihat sempurna di media sosial, telah menyebabkan peningkatan kasus gangguan makan dan kesehatan mental di kalangan remaja. Tantangan lainnya, perubahan peran guru. Pada era digital, peran guru mengalami pergeseran signifikan. Survei dari APJII menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rasio akses internet di Indonesia mencapai 73,3% dari total populasi. Kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi, terutama di Papua, NTT, dan Indonesia Timur. Berikutnya, refleksi. Bagaimana pilar pendidikan dapat menjawab persoalan pendidikan nasional? Beberapa persoalan pendidikan nasional yang perlu dijawab antara lain, rendahnya kualitas literasi, yaitu kemampuan membaca dan berpikir kritis masih rendah. Kemudian kesenjangan akses pendidikan, tidak meratanya kualitas pendidikan antar daerah. Kemudian pembentukan karakter, yaitu generasi muda yang kurang memiliki karakter yang kuat atau mental UP. Yang lainnya, adapter terhadap teknologi, yaitu kesiapan menghadapi era digital. Kemudian, bagaimana ketiga pilar ini dapat menjawab masalah tersebut? Menghadapi rendahnya literasi, ketiga pilar Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi. Guru sebagai teladan akan menunjukkan pentingnya membaca dan belajar terus-menerus. Guru membangun gairah belajar
akan memotivasi murid untuk gemar membaca. Guru mendorong kemandirian akan membiasakan murid untuk belajar sendiri. Cara mengurangi kesenjangan akses dalam situasi keterbatasan infrastruktur digital, ketiga prinsip tetap dapat diterapkan. Dengan kreativitas, guru dapat menjadi teladan dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Guru dapat membangun semangat meski dalam keterbatasan. Guru dapat mendorong kemandirian belajar meski tanpa akses internet stabil. Kemudian, membentuk karakter. Pembentukan karakter adalah tujuan utama pendidikan dapat dicapai melalui 3 pilar. Keteladanan, membentuk karakter melalui teladan yang baik. Semangat, membentuk karakter yang resilient. Dorongan kemandirian, membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian cara menyelesaikan adapter terhadap teknologi. Ketiga pilar membantu guru dan murid menghadapi dengan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai luhur. Guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Guru membangun kesadaran tentang pentingnya teknologi. Guru mendorong kemandirian dan menguasai teknologi dengan baik. Kesimpulannya, 3 prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtoledo, Imadya Mangunkusumo, dan Tutur Handayani masih sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan nasional di era digital. 3 prinsip ini bukan hanya teori, tetapi panduan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran, termasuk pembelajaran daring. Kunci keberhasilan adalah kemampuan pendidik atau mengadaptasi prinsip-prinsip ini dengan konteks era digital tanpa kehilangan eksistensi nilainya. Guru harus tetap menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong meskipun dengan mediasi teknologi. Dengan penguatan implementasi ketiga pilar ini, diharapkan pendidikan Indonesia dapat menjawab berbagai persoalan nasional, mulai dari rendahnya literasi, kesenjangan akses, pembentukan karakter, hingga kesiapan menghadapi era digital. Sekian dari saya, Mitri Faiza Naima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.